Kita udah banyak yang tahu ya kalau Nvidia merupakan perusahaan yang fokus di pembuatan GPU. Sampai sekarang pun GPU Nvidia masih mendominasi pasar, bahkan seri GTX 1060 masih menjadi GPU paling banyak digunakan oleh para PC gamer berdasarkan data Steam Hardware Survey. Tapi baru-baru ini Intel sepertinya akan segera membuat GPU discrete seri high-end yang bisa-bisa membuat Intel kedepannya jadi mandiri dan sedikit bergantung dari Nvidia untuk kombinasi CPU dan GPU di pasar PC. Intel bikin GPU sendiri, AMD pun udah beberapa dekade bikin CPU dan GPU. Nah, apa Nvidia nggak takut ditinggal sama mereka berdua karena udah bisa mandiri bikin GPU sendiri? Terus nanti kalau udah pada masing-masing, siapa yang mau duetin CPU-nya sama Nvidia? Nah, kenapa nggak Nvidia bikin aja si CPU sendiri seperti Intel dan AMD? Kan jadi nggak khawatir tuh kalau nanti ditinggal sama mereka berdua. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue punya beberapa informasi plus opini yang bisa menjadi alasan kenapa Nvidia tak kunjung membuat CPU seperti Intel dan AMD alias CPU x86 versi Nvidia sendiri. Yang pertama mengenai masalah lisensi CPU x86 itu sendiri. Kita tahu produsen CPU x86 saat ini hanya ada Intel dan AMD. By the way, gue udah pernah ya bikin video tentang sejarah duopoli mereka berdua. Singkatnya sih, arsitektur atau ISA x86 itu sendiri dipatenkan oleh Intel. Namun ekstensi 64-bit arsitektur ini dipatenkan oleh AMD. Jadi arsitektur x86 modern atau sekarang dikenal dengan sebutan x86-64 atau X64 tercipta dari hasil cross-licensing antara Intel dan AMD. Nah, kemudian lisensi x86 itu sendiri begitu sakral dan sulit sekali untuk dimiliki oleh perusahaan lain. Karena Intel tidak mengizinkan siapapun memegang lisensi arsitektur x86 itu sendiri. Untuk AMD kasusnya berbeda karena mereka berhasil membuat ekstensi 64-bit untuk arsitektur x86. Mau tidak mau Intel harus memberikan lisensi x86 kepada AMD, sebagai gantinya AMD memberikan lisensi ekstensi 64-bit kepada mereka. Dan keduanya akhirnya memiliki hak yang sah untuk menciptakan CPU x86 masing-masing. Dengan posisi seperti ini membuat perusahaan manapun selain Intel dan AMD tidak akan mungkin bisa menciptakan CPU x86 sendiri. Kalaupun Nvidia pingin buat, ya mereka mau nggak mau harus beli kedua perusahaan tersebut demi memiliki lisensi CPU x86. Yang mana secara bisnis akan sangat tidak masuk akal karena kedua perusahaan ini itu sangat besar sekali yang bisa-bisa Nvidia jadi bangkrut duluan sebelum kesampaian bikin CPU-nya sendiri. Kalaupun Nvidia punya uang yang sangat banyak sampai-sampai mampu membeli perusahaan Intel dan AMD tanpa bangkrut, hal ini tetap tidak akan terjadi karena sebagaimana pemerintah US melarang praktik monopoli. Sebenarnya ada satu lagi perusahaan yang menciptakan CPU x86 karena memegang lisensi arsitektur x86 milik Intel, yaitu perusahaan bernama VIA. Bahkan perusahaan ini juga memegang lisensi ekstensi 64-bit yang dimiliki AMD. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka Nvidia bisa saja nih beli VIA demi memiliki hak menciptakan CPU x86. Tapi sayangnya perusahaan VIA tidak memiliki teknologi CPU secanggih AMD dan Intel. Bahkan teknologi CPU terakhir mereka masih menggunakan fabrikasi 40 nanometer. Jadi udah lumayan jadul banget itu ya. Jadi kalau bisa-bisa nih Nvidia beli perusahaan ini butuh waktu juga untuk ngejar ketinggalan yang sangat jauh dari teknologi CPU Intel dan AMD. Yang kedua yaitu masalah resource. Ada alasan kenapa AMD bisa membuat CPU plus GPU, begitupun Intel. Mulai dari AMD mereka bisa membuat GPU bukan start dari nol ya, melainkan karena membeli sebuah perusahaan GPU sendiri yaitu ATI Technologies di tahun 2006. Kemudian Intel bisa membuat GPU berawal dari mereka pernah melakukan cross licensing dengan Nvidia pada tahun 2004 demi bisa mendapatkan pengetahuan tentang GPU. Jadi intinya Intel dan AMD tidak memulai sesuatu dari nol untuk bidang yang di luar kemampuan mereka. Sedangkan misalkan Nvidia memiliki kesempatan untuk memegang lisensi arsitektur x86, maka mereka harus mulai dari nol karena lisensi arsitektur hanya permulaan awal aja, seperti hanya diberikan kanvas dan cat aja nih. Untuk desain CPU-nya ya harus Nvidia pikirkan sendiri. Dengan begitu justru bisa memakan dana research yang besar dan butuh waktu beberapa lama untuk bisa menyamai teknologi CPU Intel dan AMD terbaru yang bahkan tiap tahunnya selalu ada versi barunya lagi. Belum lagi tahu sendiri kan, bikin CPU itu tidak mudah. AMD pernah stuck dengan arsitektur bulldozer mereka, Intel pernah stuck dengan 14 nanometer mereka, dan karena hal ini bisa saja membuat Nvidia berpikir berkali-kali untuk membuat CPU mereka sendiri. Tetapi kesulitan-kesulitan ini bukan berarti Nvidia tidak ingin memiliki CPU mereka sendiri. Mereka ingin sekali pastinya, apalagi dominasi mereka di pasar GPU. Nah, bayangkan aja kalau punya CPU juga bisa untung banyak banget tuh Nvidia. Ya dengan begitu pada akhirnya mereka memilih ARM sebagai landasan awal untuk menciptakan CPU mereka sendiri.
Perusahaan ARM tidak memproduksi CPU, melainkan mereka hanya menjual lisensi teknologi CPU-nya kepada siapapun yang ingin mencoba menciptakan CPU versi mereka sendiri. Nah, ini bisa mempermudah Nvidia juga ketika masih awal-awal terjun ke dunia CPU. Mereka bisa mulai belajar dari microarsitektur Cortex milik ARM, hingga diperbolehkan juga untuk hanya melisensikan ISA milik ARM itu sendiri, sehingga bisa membuat desain CPU sebebas mungkin. Kelebihan inilah yang membuat proses bisnisnya jauh lebih mudah daripada harus menciptakan CPU x86 sendiri. Soal masalah compatibility, Nvidia sendiri sudah cukup lama bereksperimen menggunakan CPU ARM, seperti contohnya Project Denver yang pernah Nvidia lakukan di tahun 2014. Nvidia mencoba membuat microarsitektur CPU sendiri dengan memegang lisensi ISA dari ARM V8. CPU Denver ini dikatakan juga kompatibel dengan program milik CPU x86 karena memiliki sebuah hardware khusus untuk mentranslate kode program tersebut. CPU Denver ini pernah mereka terapkan pada beberapa SoC Nvidia Tegra. Sejak saat itu, pengalaman tersebut pun mereka bawa ke ranah data center, dan mereka siap memiliki CPU sendiri yang dinamakan Grace, yang diharapkan bisa menggantikan CPU x86 yang selama ini Nvidia mengandalkan pihak ketiga yaitu AMD dan Intel. Kebebasan meracik CPU sendiri membuat Nvidia pun akhirnya bisa mengoptimalkan kinerja ekosistem hardware mereka sendiri yang sebelumnya mereka tidak bisa lakukan pada CPU x86. Nah, obsesi ini pun pernah membuat Nvidia ingin membeli perusahaan ARM secara keseluruhan. Kalau bisa memiliki perusahaan tersebut, maka Nvidia bisa memiliki akses yang lebih dalam mengenai teknologi CPU ARM, yang mungkin bisa Nvidia fokuskan menjadi arsitektur yang sangat efisien dengan GPU Nvidia sendiri. Sayangnya tujuan ini harus berakhir digagalkan karena pemerintah UK melarang perusahaan asing mengontrol perusahaan milik negaranya sendiri, karena perusahaan ARM berbasis di UK sedangkan perusahaan Nvidia berbasis di US. Jadi intinya kenapa Nvidia tidak membuat CPU x86 sendiri bukan karena tidak ingin, melainkan karena tidak memungkinkan secara bisnis dan hukum, sehingga mereka lebih memilih CPU ARM yang lebih leluasa secara bisnis dan hukum. Kemudian menurut gua, Nvidia membuat CPU-nya sendiri bukan berarti nantinya CPU Intel dan AMD bisa digantikan begitu saja. Ada ekosistem software dan hardware yang telah terbentuk oleh CPU x86 cukup lama sehingga sulit sekali menggantikannya. Seperti contohnya PC yang mungkin di sini Nvidia masih akan bergantung pada CPU Intel dan AMD. Dan mungkin juga di beberapa klien data center yang ekosistemnya mungkin masih mengandalkan kemampuan CPU x86. Dan ini terlihat Nvidia masih mencoba menjual data center kit mereka yang menggunakan CPU AMD EPYC. Jadi menurut gue kehadiran CPU Nvidia sendiri tujuan awalnya adalah mengurangi ketergantungan akan CPU Intel dan AMD di beberapa segmen yang mungkin tidak masalah menggunakan CPU ARM dan malah bisa jadi lebih dioptimas oleh Nvidia karena semua hardware-nya ciptaan mereka sendiri dan tentunya Nvidia jadi untung lebih besar. Selain itu, baik Intel dan AMD juga tidak bisa mengabaikan GPU Nvidia begitu saja karena sampai saat ini GPU Nvidia masih mendominasi seluruh sektor pasar GPU yang sepertinya akan cukup sulit untuk menggantikan GPU Nvidia karena Nvidia sendiri juga menciptakan berbagai macam dukungan software supaya GPU mereka lebih optimize. Seperti contohnya API CUDA yang ada di mana-mana. Jadi itu sih pendapat gue tentang kenapa Nvidia tidak pernah buat CPU x86 sendiri seperti Intel dan AMD. Jadi apakah kalian setuju dengan pendapat tersebut atau punya pendapat lain? Silahkan aja komen di bawah. Nah, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadli dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.